Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan baik. pada masa pandemi ini kita tetap selalu waspada, menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan ya. Sebelum dimulai silakan adik-adik pimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan adik-adik melakukan presensi melalui Google Form ya. Setelah tadi sudah absensi, kita lakukan pretest dulu untuk menguji persiapan adik-adik sebelum materi disampaikan. Nah, ini silakan adik-adik pretest melalui Google Classroom. Nanti silakan isi di situ, di dalamnya sudah ada Google Form, soal-soal, dan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Nah, ini sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu ini untuk apakah adik-adik sudah dapat gambaran tentang materi hari ini yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi saya tanyakan dulu. Nah, ini pertanyaan pertama. Kira-kira apa saja yang terdapat pada etiket? Nah, ini kira-kira siapa yang bisa ini? Komponen dalam etiket, nama dan alamat apotek. 2. Nama dan SIK apoteker pengelola apotek. 3. Nomor resep dan tanggal pembuatan. 4. Nama pasien. 5. Aturan pemakaian. 6. Paraf si pembuat obat. 7. Tanda lain yang diperlukan, misalnya gojok dulu, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Baik ya, benar ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang kira-kira yang bertanggung jawab atau paraf pada etiket? Yuk, Mbak Farah, coba Mbak Farah. Si pembuat obat Pak. Oke, baik. Nah, ini pentingnya, ini saya sampaikan dulu, kaitannya apa sih kita mempelajari ini? Adik-adik mesti tahu kalau di apotek, di rumah sakit, etiket ini biasanya ditempel pada sediaan ya. Nah, ini sebagai penanda nanti kalau pasien mau minum obat, itu lihatnya ya etiket, jadi begitu. Ya, jadi di dalam penulisan etiket nanti diharapkan adalah jelas, aturan pakainya ditulis dengan jelas. Jadi jangan sampai nanti ini kebiasaan, biasanya ini terjadi kesalahannya di mana Pak? Kadang nama pasiennya yang tulisannya dibesarkan, aturan pakainya malah lebih kecil. Ini yang tidak pas ya. Karena pasien itu mau minum obat, lihatnya adalah aturan pakai. Tujuan pembelajaran hari ini, adik-adik ini diharapkan mampu mengkategorikan etiket untuk obat dalam maupun obat luar, begitu ya. Yang kedua, adik-adik mampu membuat etiket sesuai dengan resep dari dokter. Nah, begitu itu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Kita coba masuk ke materinya ya. Ini saya jelaskan. Nah, etiket adalah identitas suatu obat yang dicantumkan pada obat yang diserahkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara penggunaan obat yang benar sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai. Next. Pemilihan etiket disesuaikan dengan penggunaannya. Nah, ini kategorinya. Etiket warna biru untuk obat luar dan etiket warna putih itu untuk obat dalam. Obat dalam adalah obat yang cara penggunaannya melalui mulut lalu menuju kerongkongan dan lambung. Di mana obat luar adalah obat yang penggunaannya di luar selain mulut ya. Jadi nanti gampang itu untuk membedakan begitu. Contohnya apa? Yang melalui mata, hidung, telinga,
rektum, vagina, parenteral, dan obat kumur. Contohnya apa sih Pak obat dalam? Contohnya puyer, tablet, kapsul, sirup. Nah, contoh untuk obat luar, sediaan topikal, sublingual, bukal, tetes mata, tetes telinga. Nah, ini obat kumur dan parenteral. Next, komponen dalam etiket apa saja? Yang pertama, nama dan alamat apotek, kemudian nama dan SIK apoteker pengelola apotek. Yang ketiga, nomor resep dan tanggal pembuatan. Kemudian yang keempat, ada nama pasien, kemudian aturan pemakaian, dan paraf si pembuat obat. Nah, ini ada catatan, tanda lain yang diperlukan, misalnya gojok dahulu, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk pelabelannya ya, ini tambahan saja. Cara memberikan penandaan atau signa. Nah, ini cara menulisnya bagaimana Pak? Signa ditulis dengan rapi. Penulisan nama di tengah dan cara pakai harus rapi, jelas dan mudah dibaca pasien. Diharapkan semaksimal mungkin ini menulisnya jelas ya, agar mudah dibaca oleh pasien. Kemudian yang kedua, membubuhkan paraf kecil pada sisi sebelah kiri. Nah, sebagai identitas pembuat resep atau membuat sediaan. Ini nanti yang bertanggung jawab adalah si pembuat obat. Next, ini untuk tambahan label. Di situ selain etiket, di bawah etiket ada tambahan label kocok dahulu. Itu untuk sediaan cair seperti sirup, emulsi, suspensi, infusa, atau sediaan cair yang mengandung minyak atsiri. Potsio yang mengandung bahan tidak larut, dan liquor atau mixtura atau lotsio yang mengandung bahan tidak larut. Nah, kedua, label yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Ini untuk golongan obat keras, obat psikotropik maupun narkotik. Itu ditambah tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Itu yang bisa saya jelaskan lewat PPT. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya loh ya. Kira-kira warna etiket untuk obat luar apa coba? Mbak Eriska. Coba. Warnanya apa Mbak? Etiket untuk obat luar berwarna biru. Contoh obatnya apa saja Mbak? Salep, Ya. krim, Terus? tetes mata, tetes telinga. Oke, baik ya. Jadi paham ya langsung ya. Kalau untuk obat dalam, coba Mbak Risna Salwa. Warna putih, Pak. Contoh obatnya apa Mbak? Puyer, tablet, kapsul, dan sirup. Betul ya. Silakan adik-adik unduh contoh soal kasus dari resep dokter, adik-adik dari dapat resep dokter, kemudian tolong dibuatkan etiketnya. Yang kedua, diberikan keterangan itu. Nah, kategori dari permintaan dokter itu dibuatkan sediaan apa, kemudian kategorinya etiket obat dalam atau obat luar. Paham ya? Paham, Pak. Obat dalam atau obat luar. Paham, Kemudian jelaskan. Nah, yang ditulis di etiket, aturan pakainya untuk pasien itu yang disampaikan ke pasien itu bagaimana begitu. Kemudian kalian nanti buat PPT satu kelompok, nanti saya tunjuk satu saja. Saya bagi dulu untuk kelompok pertama Aulia, Farah, Cynthia. Kemudian kelompok berikutnya Inge, Malikna, dan Risnanda. Waktunya 20 menit. Silakan adik-adik unduh di Google Classroom, kemudian kerjakan. Kalau sudah semua, kita mulai aja untuk presentasi. Jadi silakan kelompok 1 yang mewakili Aulia untuk menyampaikan hasil dari lembar LKPD. Silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan resep paket 1. Ini untuk resep paket 1 terdapat aturan pakai yaitu 3 kali sehari dioleskan. Dan terdapat signa yaitu SUE, yaitu signa usum externum yang artinya untuk pemakaian luar. Dokter meminta sediaan berupa krim karena obat luar, sehingga etiket yang digunakan berwarna biru dan aturan pakainya 3 kali sehari dioleskan. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Obat luar harus dikasih ED. Kebanyakan untuk obat luar itu kan pasien seringkali menggunakan, jika sediaannya masih itu kadang disimpan. Jadi makanya di situ harus dicantumkan. Khawatirnya apa? Disimpan, dipakai, nggak ada tanggal ED, masih dipakai aja, ini jadi kesalahan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kenapa harus dicantumkan begitu untuk ED-nya. Nah, kalau untuk sediaan obat dalam, dokter paling memberinya ini dalam waktu yang sudah ditentukan, maksimal paling 3 hari, begitu sudah harus habis sediaan obat yang diberikan. Gitu ya. Ditutup dulu untuk tadi kelompok 1. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita evaluasi masalah volume. Kemarin ini pertemuan kemarin sudah bagus, tapi hari ini ada sedikit kendala di volume. Ini jadi kurang jelas dalam menyampaikan presentasi ya. Jadi kalau kemarin saya volume antara laptop karena menyalakan 2 ini pernah terjadi di saya juga. Ini masukkan saja ya yang pengalaman yang sudah saya pernah dapatkan begitu ya. Nah, kemarin tuh nyala 2 akhirnya suaranya ngebas begitu ya, berdengung. Jadi harus salah satu di volumenya dipelankan begitu. Kemudian yang kedua, hati-hati di dalam penulisan etiket. Tadi masih sedikit banyak kesalahan. Kesalahan sedikit itu fatal bisa Mbak ya. Bukannya sembuh malah jadi memperparah penyakit. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Baik, mari kita simpulkan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, Mbak. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kita mampu mengkategorikan etiket untuk obat dalam maupun obat luar. Dan kita mampu membuat etiket sesuai permintaan resep dokter. Mungkin ada tambahan yang lain? Ada? Baik, dari yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah dari pembelajaran hari ini, adik-adik diharapkan itu mampu membuat namanya etiket ya. Ini sesuai nanti dalam bekerja, dalam penulisan etiket harus benar begitu ya. Yang kedua, mampu mengkategorikan di situ. Nah, etiket untuk obat-obat dalam dan etiket untuk obat luar. Di mana etiket obat dalam berwarna putih dan untuk obat luar berwarna biru begitu ya. Nah, ini untuk kesimpulan sudah, evaluasi sudah, untuk refleksi saya tanyakan ke adik-adik kira-kira materi hari ini apakah masih ada yang mengalami kesulitan atau kesulitannya pada bagian yang mana, silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, mudah-mudahan di minggu yang akan datang atau pertemuan berikutnya kesalahan-kesalahan itu menjadikan pengalaman adik-adik supaya nanti tetap ingat dalam bekerja tidak terjadi kesalahan begitu ya. Silakan sebelum kita akhiri
Adik-adik post test dulu ya. Waktunya 5 menit ya. Silakan. Ya, sudah semua, ini pekerjaannya sudah saya cek. Ini kebetulan bagus-bagus semuanya. Jadi masukannya tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya dipelajari tentang dosis ya. Dosis obat, begitu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.